Pernah dengar istilah The Great Reset? Kayaknya belakangan ini sering banget seliweran di internet kan? Dan istilah ini, wah, bikin heboh di mana-mana. Di satu sisi ada yang bilang ini adalah cetak biru untuk dunia yang lebih adil dan lebih baik. Tapi di sisi lain, banyak juga yang curiga ini adalah agenda terselubung untuk mengontrol kita semua. Oke, mari kita bedah sama-sama. Nah, semuanya tuh kayaknya berawal dari kalimat yang super aneh ini. Tahun 2016, World Economic Forum atau WEF ngeluarin video promosi dengan kalimat ini. Dan tentu aja, langsung bikin geger. Coba bayangin deh, kamu nggak akan punya apa-apa dan kamu akan bahagia. Hah? Gimana caranya? Aneh banget kan? Jadi, maksudnya apa sih sebenarnya? Apa ini beneran janji masa depan, di mana hidup kita jadi super simple? Semua kebutuhan kita dipenuhi tanpa harus repot-repot memiliki sesuatu? Atau jangan-jangan, ini justru sinyal bahaya? Awal dari sebuah sistem di mana kita kehilangan semua kendali dan kebebasan pribadi kita? Oke, biar adil, kita coba lihat dulu dari sumbernya langsung. Apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh orang-orang di balik gagasan The Great Reset ini? Ini nih versi resminya. Jadi, secara definisi, The Great Reset itu ya gagasannya WEF. Mereka secara terbuka bilang, mumpung dunia lagi kacau karena pandemi, ini kesempatan emas buat kita atur ulang semuanya. Jadi jelas ya, mereka sendiri yang mengaitkan pandemi ini dengan ide untuk meriset dunia. Menurut mereka, rencananya punya 3 pilar utama. Pertama, ekonomi yang lebih adil buat semua orang. Kedua, percepatan transformasi digital di segala bidang. Dan ketiga, menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan. Kalau didengerin sekilas, kedengarannya bagus banget ya. Siapa coba yang nggak mau dunia jadi lebih adil dan hijau? Nah, ini dia nih, kalimat dari pendiri WEF langsung, Klaus Schwab. Dia secara gamblang bilang kalau pandemi itu adalah jendela peluang. Kata peluang ini yang bikin banyak orang langsung angkat alis. Kok kesannya krisis global ini malah jadi kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk mendorong sebuah agenda ya? Oke, itu tadi versi resminya. Sekarang kita balik koinnya. Mari kita lihat dari sudut pandang para pengkritik. Menurut mereka, cerita yang sesungguhnya jauh lebih gelap dari itu. Intinya begini, kata-kata manis soal keadilan, digitalisasi, dan lingkungan itu menurut para kritikus cuma bungkusnya aja. Isinya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu sebuah agenda untuk membangun sistem kontrol terpusat yang mencakup seluruh dunia. Kunci dari semua ini, kata mereka, adalah identitas digital atau digital ID. Dan ini bukan KTP elektronik biasa loh ya. Bayangin ini kayak satu folder super lengkap tentang diri Anda. Isinya ya semua, mulai dari sidik jari, rekam medis, semua transaksi bank Anda, sampai jejak digital Anda di media sosial. Semuanya digabung jadi satu. Dan katanya ada 3 tahap untuk menuju ke sana. 1. Semua orang diwajibkan punya ID digital. 2. Data dari ID itu dipakai buat bikin sistem kredit sosial, di mana kelakuan baik buruk Anda diberi skor. Dan puncaknya, yang ketiga adalah pemberlakuan mata uang digital bank sentral atau CBDC. Nah, soal mata uang digital ini ada 2 versi cerita yang beda banget. Versi manisnya, transaksi jadi gampang, cepat, dan semua orang bisa punya akses ke bank. Tapi versi horornya, yang diungkap para kritikus, ini adalah sebuah penjara digital. Kenapa? Karena nggak akan ada lagi uang tunai. Setiap rupiah yang Anda belanjakan, itu tercatat, bisa dilacak, dan yang paling ngeri, bisa diblokir kapan saja oleh pusat. Kutipan ini benar-benar merangkum ketakutan terbesarnya. Di sistem baru ini, yang paling berkuasa itu bukan lagi uang, tapi akses atau izin. Coba bayangin deh, cuma karena Anda dianggap tidak patuh, tiba-tiba rekening Anda nggak bisa dipakai. Mau isi bensin? Ditolak. Mau pergian keluar kota? Nggak diizinkan. Cuma dengan sekali klik, Anda bisa benar-benar dikunci dari sistem. Terus, gimana caranya agenda ini bisa jalan? Para kritikus menunjuk ke beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Katanya, pandemi COVID-19 itu jadi semacam pintu gerbangnya. Teknologi 5G itu infrastrukturnya untuk pengawasan. Paspor kesehatan digital itu latihannya untuk digital ID. Dan isu-isu seperti perubahan iklim dipakai sebagai alasan untuk membatasi kebebasan kita. Oke, jadi kita sudah lihat versi resmi yang utopis dan versi kritik yang distopis. Tapi, gimana kalau ada cara pandang ketiga? Gimana kalau semua ini, pandemi, konflik, teknologi baru, bukanlah sebuah konspirasi yang baru dan unik, tapi cuma sebuah pola sejarah yang selalu berulang dari zaman ke zaman? Disinilah muncul nama Ray Dalio, seorang investor legendaris. Menurut dia, apa yang kita saksikan sekarang ini bukanlah sebuah plot rahasia. Bukan, ini adalah bagian dari sebuah siklus besar yang bisa diprediksi yang telah menentukan jatuh bangunnya negara-negara adidaya selama ratusan tahun.
Jadi menurut Dalio, sebuah tatanan dunia itu umurnya kira-kira 80 tahun. Nah, tatanan dunia kita yang sekarang ini kan dimulai tahun 1945, pas Perang Dunia Kedua selesai. Kalau kita hitung, sekarang sudah berapa tahun? Yup, kita berada persis di penghujung siklus. Dan ciri-cirinya pas banget, utang negara menumpuk, masyarakatnya terpecah belah, dan ada kekuatan baru yang mulai menantang dominasi yang lama. Dalio juga mengidentifikasi ada 5 mesin utama yang selalu menggerakkan siklus ini. 1. Masalah uang dan utang. 2. Konflik di dalam negeri, biasanya si kaya versus si miskin. 3. Konflik antar negara, kekuatan lama lawan kekuatan baru. 4. Bencana alam seperti pandemi. Dan 5. Munculnya teknologi baru yang mengubah segalanya. Coba deh renungkan, kelima-limanya lagi terjadi bersamaan sekarang kan? Dan ini nih, kata-kata Dalio yang cukup menohok. Kita seringkali berpikir bahwa masa depan itu ya paling cuma versi sekarang yang sedikit lebih canggih. Padahal sejarah membuktikan perubahan besar itu selalu datang tiba-tiba. Dan ironisnya, para penguasa atau kerajaan yang sedang di puncak kejayaan hampir tidak pernah sadar bahwa mereka sedang diambang keruntuhan. Jadi, kita kembali pada dua narasi yang saling bertentangan ini. Satu sisi bilang, ini rencana mulia untuk menciptakan utopia. Sisi lain teriak, ini adalah rencana jahat menuju kediktatoran digital. Tapi mungkin pandangan Ray Dalio bisa menjembatani keduanya. Mungkin yang disebut agenda tersembunyi oleh para kritikus itu sebenarnya hanyalah reaksi alami yang bisa diprediksi dari para elit global saat mereka menghadapi akhir dari sebuah siklus sejarah. Sebuah upaya mati-matian untuk mempertahankan kendali di tengah kekacauan besar. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita sedang menyaksikan pembangunan fondasi untuk dunia yang lebih baik? Atau kita sebenarnya sedang menginstal sebuah sistem operasi baru untuk peradaban manusia? Sebuah program yang kalau sudah terpasang, tidak akan pernah ada tombol uninstall-nya. Jawabannya, apapun itu, akan membentuk masa depan kita semua.